Film ini bercerita tentang seorang mahasiswa jurusan teknik bernama Wiso sedang menuju pameran yang diadakan di kampusnya. Dia dan dua temannya menjadi sukarelawan reparasi sepeda. Dan sesampainya di sana, dia dan dua temannya malah asyik memainkan robot virtual. Sampai-sampai seorang pengunjung yang akan memperbaiki sepedanya tidak jadi mampir ke stand mereka. Di lain tempat ada seorang gadis bernama Hyejin sedang bermain panahan berhadiah di kampus itu. Karena selalu mengenai targetnya, penjaga stand itu pun mencurigai latar belakang Hyejin. Ternyata Hyejin adalah seorang pemanah profesional dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya. Meskipun merasa kesal, penjaga stand itu dengan terpaksa memberikan hadiahnya pada Hyejin. Karena sebelumnya tak ada peraturan yang melarang siapapun untuk bermain. Saat Hyejin pergi dengan kursi rodanya, sesuatu pun terjadi. Kursi rodanya tidak bisa dikendalikan, hingga akhirnya tersungkur ke stand jurusan teknik. Wiso yang melihat kejadian itu malah fokus pada kursi roda Hyejin alih-alih membantunya. Dia berkata bahwa kontrolernya sudah rusak. Singkat cerita, Wiso memperbaiki controller di kursi roda itu. Hyejin pun sangat gembira dan memuji bakat Wiso tersebut. Karena tidak ingin berhutang budi, Hyejin pun mengajak Wiso untuk makan dan mentraktirnya sebagai tanda terima kasih. Wiso merekomendasikan tempat makan yang menurutnya enak. Namun sesampainya di sana, Hyejin terkejut karena harus melewati tangga yang menjulang tinggi. Hyejin mengatakan jika mau makan di tempat itu, maka dia harus digendong. Setelah menggendong Hyejin dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di tempat makan itu. Terlihat mereka sangat lahap memakan makanan yang ada di tempat itu. Setelah selesai makan, sesuatu yang menyentuh pun terjadi. Wiso menalikan tali sepatu Hyejin yang terlepas dengan lembut. Ketika telah menuruni tangga ke bawah, masalah baru muncul di mana kursi roda elektrik milik Hyejin hilang dicuri. Akhirnya Hyejin dijemput oleh adik perempuannya untuk diantar pulang. Wiso pun memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan dia akan mengganti kursi roda yang dicuri itu. Di saat itulah Hyejin mulai menyadari bahwa Wiso adalah sosok yang spesial baginya. Sementara itu Wiso kembali ke standnya dan menceritakan bahwa kursi roda temannya hilang. Dia membuka situs online untuk mengganti kursi roda itu, namun Wiso tidak sanggup membelinya karena harganya sangat mahal. Mendengar hal itu, temannya berkata untuk membuatnya sendiri jika tidak sanggup membelinya. Karena sebagai anak teknik, Wiso tahu bagaimana cara membuatnya. Seketika dia bergegas pulang dan mulai merancang kursi roda itu di bengkel sepeda keluarganya. Di sisi lain terlihat Hyejin sedang dimarahi oleh ayahnya karena dia telah bertindak gegabah dan ceroboh. Dengan nada kesal, Hyejin menegaskan bahwa dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Wiso pergi ke tempat Hyejin berlatih dengan kursi roda buatannya. Setibanya di sana, dia bertemu dan melihat Hyejin yang sedang berlatih panahan dengan serius. Setelah itu, Hyejin mengenalkan Wiso kepada dua teman yang juga memiliki keterbatasan fisik. Wiso memberikan kursi roda buatannya itu pada Hyejin karena dia tidak sanggup membeli yang baru. Hyejin pun nampak senang dan sangat antusias dengan kursi roda buatan Wiso tersebut. Setelah itu Hyejin mengajak Wiso dan dua temannya untuk pergi merayakan kursi roda barunya. Ternyata mereka pergi ke sebuah gudang sunyi untuk minum bersama sembari beristirahat. Awalnya Wiso mengatakan bahwa dia tidak bisa minum karena suatu alasan. Namun Hyejin menegaskan bahwa dia harus ikut minum bila ingin berteman dengannya. Karena tidak bisa membantah, Wiso akhirnya minum bersama mereka hingga dirinya mabuk dan tidak sadarkan diri. Hyejin pun mengantarkan Wiso pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di sana, dia bertemu ibunya lalu meminta maaf karena telah membuat Wiso mabuk. Namun sang ibu justru senang melihat Wiso mempunyai teman perempuan dan menyuruh Hyejin untuk terus dekat dengan anaknya itu. Belum sempat mengobrol lama, Hyejin harus kembali berlatih karena pelatihnya telah menunggu.
Keesokan harinya, Wiso diberi kabar bahwa jurusan teknik akan mengadakan pertandingan airsoft gun. Karena kekurangan pemain, Wiso pun mengajak Hyejin untuk bergabung ke dalam timnya itu. Saat akan memulai pertandingan, mereka menyusun strategi supaya bisa mengalahkan lawannya. Wiso dan kawan-kawan mengerahkan semua usaha dan tenaga saat dalam pertandingan. Berkat bantuan dari Hyejin, akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan dan mengalahkan lawannya. Pada malam harinya, mereka pergi berkemah untuk merayakan kemenangan mereka. Terlihat Wiso dan Hyejin semakin dekat satu sama lain. Mereka berdua saling bercerita tentang kehidupannya selama ini. Lalu mereka semua bercanda ria dan bergembira bersama di malam itu. Sejak saat itu, Wiso dan Hyejin selalu bersama dan semakin mengenal antara satu sama lain. Namun Hyejin kembali dihadapkan dengan perilaku ayahnya yang selalu mengatur kehidupannya. Sang ayah bermaksud menjodohkan Hyejin dengan anak pegawai yang bekerja di toko miliknya. Mendengar hal itu, Hyejin sangat yakin bahwa perjodohan itu hanya karena tentang harta saja. Merasa dirinya telah dibuang oleh keserakahan ayahnya, dia pun marah lalu kemudian pergi. Setelah itu, Hyejin datang menemui Wiso yang sedang mencoba teknologi VR. Ia merasa terhibur dan suasana hatinya kembali baik setelah mencoba teknologi VR dari Wiso. Kemudian Hyejin mengatakan bahwa dirinya akan sibuk karena akan mengikuti seleksi untuk tim nasional panahan. Wiso pun berjanji untuk melihat dan pergi mendukung Hyejin dalam pertandingan itu. Keesokannya terlihat Hyejin bertemu dengan ibunya yang telah lama berpisah dengan sang ayah. Dia bercerita tentang perilaku ayahnya pada dirinya, kemudian sang ibu memberinya nasihat untuk bisa membuktikan jika memang ingin mandiri dan tidak diatur-atur lagi oleh ayahnya itu. Singkat cerita, hari seleksi panahan pun tiba. Namun salah satu teman Hyejin tiba-tiba mengalami kejang otot dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit oleh sang pelatih. Setelah itu teman lain Hyejin meminta Wiso untuk mengantar mereka ke tempat seleksi. Namun Wiso menolak dan beralasan bahwa dia harus pergi menemui dosennya. Hyejin yang paham lalu memberikan Wiso pergi hingga akhirnya mereka diantar oleh asisten pelatihnya. Di dalam perjalanan, Hyejin memikirkan trauma yang dialami Wiso yang menyebabkan Wiso tidak berani mengendarai mobil. Sementara di sisi lain, Wiso menjadi termotivasi untuk berlatih mengemudi dan menghilangkan rasa takutnya. Dengan mengumpulkan tekadnya, Wiso berlatih mengemudi yang didukung oleh teman-teman dekatnya. Dan pada akhirnya Wiso berhasil dan lulus tes mengemudi mobil. Beberapa hari kemudian, Wiso datang mengendarai mobil untuk menemui Hyejin yang saat itu lolos seleksi pertamanya. Hal itu membuat Hyejin terkejut karena Wiso sudah bisa mengemudi. Wiso pun akhirnya mengantar pulang Hyejin. Dan di dalam perjalanan, nampak Hyejin senang bersama Wiso. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang mengagetkan Wiso dan membuat dia kehilangan kendali. Di sini terungkap ternyata Wiso memiliki trauma masa kecil yang membuat dia takut berada di ruang sempit dan membuat dia sulit bersosialisasi dengan orang-orang. Singkat cerita, mereka berada di rumah sakit dan nampak Hyejin yang sedang menangis. Hyejin meminta maaf pada ibu Wiso karena merasa bersalah. Namun ibu Wiso menjelaskan bahwa Wiso baik-baik saja. Wiso hanya mengalami gangguan kepanikan dan jangan terlalu khawatir. Ibu Wiso juga mengucapkan terima kasih kepada Hyejin karena telah merubah kehidupan putranya itu. Di dalam keadaan itu, tiba-tiba ayah Hyejin datang dan meminta putrinya itu untuk menjauhi Wiso. Sang ayah menegaskan bahwa Hyejin membutuhkan seorang pria yang sehat untuk menjaganya. Di saat yang bersamaan, Wiso tidak sengaja mendengar percakapan antara Hyejin dan ayahnya. Setelah itu Wiso menemui Hyejin dan meminta bahwa mereka tidak usah saling bertemu lagi. Hyejin yang patah hati merasa sangat sedih, begitu juga Wiso yang sebenarnya tidak ingin berpisah.
Singkat cerita, hari penentuan seleksi panahan tiba. Terlihat Hyejin yang akan memulai pertandingan. Hyejin memulai pertandingan dengan kurang baik karena beban pikiran yang dialaminya saat ini. Dan di waktu bersamaan Wiso menyadari bahwa Hyejin membutuhkan dukungan darinya saat ini. Kemudian dia tersadar dan langsung bergegas ke tempat seleksi itu bersama teman-temannya. Setibanya di sana, dia langsung menemui Hyejin dan berjanji bahwa dirinya tidak akan lari lagi. Wiso ingin selalu bersama Hyejin dalam situasi apapun dan memberi dukungan pada Hyejin. Ketika pertandingan dimulai kembali, Hyejin menjalani pertandingan dengan sangat baik. Dia selalu mengenai sasaran dengan tepat hingga tak terasa poin Hyejin dan lawannya seimbang. Dengan dukungan Wiso dan orang-orang terdekatnya, Hyejin berhasil memenangi pertandingan itu. Semua orang yang selalu mendukungnya selama ini turut bahagia atas keberhasilan Hyejin. Di akhir scene nampak hubungan Hyejin dan ayahnya menjadi dekat dan membaik, serta adik Hyejin yang diceritakan mendapat beasiswa dan pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Dan akhirnya Wiso melamar Hyejin untuk menikah dengannya setelah semua hal yang dilalui. Kemudian dia mengajak teman-temannya untuk makan di restoran favoritnya dengan dipenuhi senyum dan kebahagiaan. Cerita pun selesai.